والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita malam hari ini. Kemarin kita telah bahas tentang apa terakhir pertama? Yang pertama kali dihisab. Ada yang dihisab masalah hatinya, masalah niat. Kepada siapa yang pertama kali api neraka dihidupkan. Artinya orang yang pertama kali dibakar dalam neraka. Na'udzubillah. Setelah penghisapan, kalaulah dihitung tu mengalah. Ditimbang. Setelah selesai perhitungan, maka ditimbang lagi amalan tadi. Baranan elok, baranan buruk. Amalan tadi ditimbang. Kita buka sebagai dasar kajian kita surat Al-A'raf ayat 8 halaman 151. Ayat 8, halaman 151. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal waznu yawma idzinil haqq. Wal waznu, timbangan. Timbangan pada hari itu al-haq. Seperti al-haq itu pasti benar. Kebenarannya mutlak. Tidak bisa diganggu gugat. Pasti benarnya. Penimbangan di dunia, menimbang, mengingat dan memutuskan alun tentu betul. Dan bisa jadi timbangan yang dibuat dalam memutuskan itu timbangan yang direkayasa. Tuduhannya pun direkayasa. Semuanya bisa direkayasa. Tapi timbangan pada hari kiamat itu hak. Pasti benar. Pasti benar. Tidak akan bisa nyeleweng agak satu sebesar debu saja, tidak bisa. Kalau hukum kini bisa kama dikelokannya, kama angin dan kancang ke situ rebahnya. Sia nang kancang bargiah ke situ lo kancang anunya. Tapi itu hukum manusia. Timbangan yang dibuat oleh manusia. Mengingat katanya. Lalu menimbang dan memutuskan. Maka itu tuh wallahu a'lam saleh. Apalagi zaman-zaman sekarang. Timbangannya wallahu a'lam. Allah salah dan tahu. Apa dasar timbangannya? Tapi timbangan di akhirat itu hak. Pasti benar. Bantu timbangannya. Ada yang tahu apa-apa enggak? Bantu timbangannya. Allah lah yang tahu.
Tapi Imam Qurtubi dalam tafsir Imam Qurtubi ya, beliau menjelaskan tapi tanpa hadis. Timbangan itu luasnya kalau dilataan langit je bumi talatak deteh timbangan tu. Barang kadang timbangan tu kira. Dilataan langit je bumi saya letakkan situ je. Dan di timbangan kebaikan itu berbentuk cahaya. Dan di sebelahnya ada surga. Dan di timbangan keburukan itu kegelapan. Zulumat. Gelap gulita sesitunya. Karenanya buruk. Dan di sampingnya ada neraka. Tapi itu kata Imam Qurtubi. Ada hadis beliau bawakan tidak. Itu pendapat beliau saja. Kemudian apa yang ditimbang? Nah, kira-kira ketika ditimbang tu anan ditimbang. Maka berbeda para ulama menanggapinya. Yang jelas tapi ada 3 pendapat tentang hal itu. Apa yang ditimbang? Pertama catatan. Catatan amal waktu yang ditimbang. Kan yang di kanan catatan kebaikan. Yang di kiri catatan keburukan. Adilataan catatan tu. Mana nelok, mana buruk balataan muka tu. Ketika diletakkan itulah baru tahu. Dan ini berdasarkan hadis surat At-Tirmidzi. Ada seorang yang memiliki 99 lembar catatan. Yang apabila dibentangkan, maka dari timur ke barat, tidak nampak di mau juangnya catatan. 1 lembar saja. Saking banyaknya. 99 lembar. Kemudian melayang-layang cek kartu. Cek kartu tulisannya, La ilaha illallah. Dan 99 dosa sisinya. Lalu diletakkanlah di timbangan. Artinya apa? Berdasarkan hadis ini yang ditimbang apa? Catatan. Catatan amal. Kemudian yang kedua, yang ditimbang itu adalah amal itu sendiri. Ini pendapat kedua. Memang amal waktu yang ditimbang. Salat, letakkan di salat itu di situ. Puasa letakkan maksud. Baca Quran itu letakkan di situ. Karena disebutkan dalam hadis surat Muslim, Nabi SAW bersabda, surat Al-Baqarah yang dibaca oleh manusia dan surat Ali Imran itu datang pada hari kiamat berbentuk awan. 2 awan. Atau 2 kerumunan burung, bantuak burung tabang. Di dunia aku yang tidak ada nampak pahala membaca Quran. Tapi di akhirat kata Nabi seperti 2 gumpalan awan. Berbentuk, rupanya amal wakku, pahala ku ada bantuaknya di akhirat ni. Kini halun, tidak ditampakkan. Dan juga berdasarkan hadis Sahih Bukhari, kalaulah ditampakkan kepada manusia pahala salat subuh berjamaah di masjid, maka manusia merangkaknya sudah tahu. Kalau ditampakkan merangkaknya ke masjid, walaupun nyo lumpuh. Artinya apa? Pahala itu tidak dinampakkan kawan. Tapi di akhirat nanti nampak. Berbentuk. Amal ibadahku lah yang ditimbang. Bawa bantuannya ya tidak tahu ada. Nanjaleh dalam hadis Al-Baqarah Ali Imran itu seperti 2 gumpalan awan. Awan no bantu atau saat? Jangan tanya kamu. Awan no bantu anda tahu lah mana. Awannya apakah sama awan wa? Wallahu alam. Cuman berbentuk 2 gumpalan awan. Jadi yang ditimbang apa? Amal. Kemudian pendapat yang ketiga, yang ditimbang adalah tubuh awak kau, badan awak.
Diangkek kateh. Balataan di atas timbangan tu orang-orangnya. Maka disebutkan juga dalam hadis Abu Bukhari ada orang gemuk kata Nabi, dilataan di timbangan. Enggak dong. Tapi ternyata beratnya tidak lebih dari sehelai sayap nyamuk. Barik lo sayap nyamuk lepas itu. Kira-kira wah. Maknanya apa? Memang orang itu diletak. Juga disebutkan dalam hadis Ahmad ketika Nabi menyuruh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengambil sesuatu, hanya manjek. Nampak batihnya kah? Sedang manjek itu. Batihnya ke ketek Ibnu Mas'ud. Maka galak sahabat saya, ketek batihnya lain. Maka Nabi bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya jika diletakkan di timbangan kaki Ibnu Mas'ud nang ketek kecek kalian tu, itu lebih berat daripada gunung Uhud. Barik lo batih ketek itu pada gunung Uhud tu, kata Nabi. Ini menunjukkan makna apa? Bisa jadi tubuh tu memang ditimbang. Tapi ulama mengambil apa? Kesimpulan saja. Catatannya naik timbangan, amalnya pun dinaikkan, jauh orang-orangnya naik. Siapa tu? Awak naik kata. Siap-siap lah awak. Dan waktu kau lah dakek. Jangan cari orang awak saya cari. Awak kali timbang masuk. Awak catatan awak, amal awak naik kata timbangan. Jauh awak naik. Lalu orang kafir ditimbangkah? Berbeda pendapat ulama, ada yang ngecean ditimbang, ada yang ngecean tidak. Tapi mengatakan ditimbang kenapa? Untuk menampakkan ke seluruh makhluk. Kalau nyo barek timbangannya, basora orang, mau jualnya lah, kasargonya sudah kau aja. Orang yang buruk, orang kafir yang banyak keburukannya, Allah hargai seketik pun dah. Ada sosiasinya, amarah uangnya sadanya. Artinya vonis. Orang menangis kau bila? Setelah diserahkan surat vonis tadi. Nan bebas, basoraknya, bahagianya. Ketika diserahkan surat vonis tadi masuk penjara seumur hidup, maruang. Untuk agar yang bahagia bertambah bahagia, agar yang sedih sadarnya akan kesalahannya. Dan siapa yang paling baik amalnya nanti di akhirat ketika dinaikkan kata siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad naik timbangan. Jo amal beliau, catatan beliau, jo beliau naik. Tujuannya menampakkan kepada seluruh makhluk. Bahasanya memang beliaulah umat terbaik dan nabi terbaik, hamba terbaik. Sehingga dicaliak di orang seluruh yang ada di mahsyar. Oh, iko yang manusia terbaik di dunia tu yo. Awak sebagai umatnya sesuatu lo bangga. Tu Nabi Ambo tu mah bisa kawan salah kan. Dia tahu tu Nabi Ambo tu. Tetapi walaupun begitu, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, di akhirat li takkan aja engkau jambu. Padusi kau kita pergi mencuki-cuki ya. Dah li sayang dah kau dah. Tagihan cuki-cuki. Aisyah deknya muda baru kan, istri Nabi radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, di akhirat li takkan aja engkau jambu. Wahai Aisyah, ada dua tempat yang tidak ada seorang makhluk pun, bahkan Nabi pun tidak ada yang ingat siapapun kecuali dirinya sendiri. Pertama di mizan, yang kedua di atas sirat. Di mizan di atas sirat. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang takana siapapun kecuali dirinya. Nabi yang mode itu, seluruh amal hamba kau, seluruh amal ibadah orang kau,
beliau paisal palunya. Karena beliau yang pertama majaan. Seluruh pahala-pahala yang ada dunia ke beliau paisalnya. Berapa beliau kira? Tapi masih artinya lupa beliau nembak kira. Dalam keadaan gembira atau dalam takut waktu itu? Takut. Kenapa? Aku timbangan. Sempat meleset gua. Kok. Sempat disiko meleset. Ketakutan beliau ada. Itu tanda orang beriman tuh. Harapnya ada, takutnya ada. Itu tanda orang beriman. Tanda orang tidak beriman atau tidak sempurna imannya, takutnya berlebihan, aroknya tidak berah. Atau aroknya kelebihan. Ada calah gitu dah. Awak kalau beriman kau, kena masuk surga aja besok, masuk neraka kena keluar aja. Tu telongsong. Tanda orang bermasalah imannya. Sahabat kalau dibaca surga, bantulah ke masuknya ke surga itu. Tapi kalau Nabi cari tahu neraka lah ke bantu masuknya ke neraka tu. Begitu loh. Harap takutnya seimbang. Nabi saja oleh lupa jalan rumah beliau ketika di mizan dah. Kira apa? Awak mungkin lupa diri, cuma tidak bisa pingsan. Saking takutnya waktu ditimbang dah. Dan waktu itu Allah tidak akan menzalimi hambanya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebesar zarrah pun pasti Allah balas. Sabari zarrah. Zarrah apa artinya, Pak? Macam-macam. Ada biji bayam di anu tu, di Makkah tu. Sebesar biji bayam. Ada biji bayam di Makkah? Tidak ada dah. Itu di mana tahu orang Arab biji bayam? Sebesar biji bayam. Tidak ada di Arab. Jadi arti terjemahnya zarrahku berkembang. Berkembang maksudnya itu awal dulu zarrahku artinya sesuatu yang terkecil. Terkecil. Orang yang tahu dulu di Arab itu yang paling ketek itu adalah semut. Samui yang paling kecil. Barang siapa yang beramal walaupun hanya sebesar semut, itu awal-awal orang memahami. Datang salah tu tidak samui yang ketek itu, pasir. Barang siapa yang beramal walaupun hanya sebesar pasir. Oh tidak, ada yang lebih halus dari pasir, namanya debu. Oh indah, ada yang kalau orang Indonesia macam biji zarrah, biji bayam. Karena bagi orang awak dulu, nempel yang halus itu biji bayam. Aluh. Kini ya, enggak, ada Quran baru kini, enggak biji bayam lah, sebesar atom. Atom kok ada, lain. Tapi enggak nampak di mata, harus pakai teropong mencaliaknya. Itu terkecil. Oh rupanya tidak lu atom yang kecil gini dah. Lah dulu cek lah proton, elektron, neutron. Artinya maknanya apa? Amal sekecil apapun. Lengkap mau unjuan bibi ya sang ke orang. Tuh lalu lah nih. Itu karena itu kadang itu tidak sekadang biji bayam gitu dah, sekadang muncung. Amal itu. Atau mengedipkan mata. Menghijau itu jangan dikecek ndak amal tu, Pak. Karena ya tu orang bayo tu. Dan itu diberi balasan nanti dah. Karena hijaunya ndak laloknya malam, tengguang lagi. Ada tu balasan karena hijau. Fauzan lagi ngejak orang, enggak. Karena itu sebuah amal, sekecil apapun akan diberi balasan. Nah, itu makna
Al-wazan, timbangan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ayatnya. Yauma idzinil wal waznu yauma idzinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu, maka siapa yang berat timbangannya. Disiko mawazin. Mawazin ko banyak timbangan atau cik timbangan? Cik. Kalau mizan, cik timbangan. Kalau banyak dari mizan apa? Mawazin. Ada orang mawazin. Pak mawazin. Artinya yang kali ditimbang itu tidak cik. Dipahami oleh para ulama. Karena di siko bahasanya adalah mawazin. Bukan faman saqulat mizanuhu. Barang siapa yang berat mizannya, mizanuhu, berarti cik timbangannya. Tapi dalam ayat bukan mizanuhu, mawazinuhu. Barang siapa yang berat timbangan. Berarti banyak timbangan. Berarti manimbang kau tidak sekali. Itu maknanya. Berarti manitimbang kau acok kali. Ini yang dipahami oleh ulama tafsir. Kalau barek timbangnya apa? Faulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu, dan siapa yang ringan timbangannya. Faulaika alladzina khasiru anfusahum. Maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Jadi ketika timbangan itu ringan, rugi siapa? Awak nan dilataan di atas timbangan tu karajo sia. Karajo awak nan ditimbang awak nang kamenarimo sia awak. Jadi nang karugi sia awak. Bima kanu bi ayatina yadhlimun. Disebabkan mereka dengan terhadap ayat-ayat kami berbuat zalim. Tidak mau tahu dengan ayat-ayat Allah. Agak kita pada dalam kaji astek. Barang siapa yang berat timbangannya. Ada disebutkan timbangan apa? Pahala? Tidak ada dah. Timbangan dosa? Tidak ada dah. Barang siapa yang berat timbangannya. Lalu barang siapa yang ringan timbangannya. Berarti apa maknanya? Kau tu pasal jadi orang menggalih, Pak. Kalau wak malataan iko yang kadi timbang, kau kadi timbang wah. Misal kamanimbang bawang 1 kilo. Untuk tahu bawang ko 1 kilo atau tidak, malataan sih kau. Namanya anak timbangan. Anak timbangan bara. Untuk 1 kilo. Allah pasnya beko baru babungkui. Kalau bareknya, Allah mantap. Jadi yang ditimbang itu, karena banyak yang kali ditimbang, bukan sekali timbang sekali onggok, balatan samal tu kateh, hendak batimbang balatak lo anak timbangan. Kau galih kaji stek ya. Misalnya kadi timbang pertama apa? Salat. Dihisap pertama. Anggaplah yang ditimbang itu salat. Anak timbangannya siapa? Anak timbangan salat kau apa? Salat Nabi. Kalau salat tentu yang ditimbang
salat Nabi. Karena yang paling benar salatnya siapa? Nabi. Dan Nabi pun menyuruh, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi yang ditimbang salat. Yang menjadi anak timbangnya salat Nabi. Alah samukah salatnya jo salat Nabi, aku yang ditimbang, Pak. Apa kira? Tu makunya ndak do natakana doa sia-sia pun situ lah. Mako jangan menganggap remeh sunnah. Kok iyo lagi sama kok indak sama? Tunggang-tunggi kan ada hadisnya 60-70 tahunnya salat tapi indak do cek pun Allah terima. Dia karena dia tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Maknanya apa? Ndak sama salatnya ya Nabi dah. Maka kalah. Maka minimal 3 kata ulama yang harus sama aja Nabi. Minimal. Atuh. Berjamaah. Di awal waktu. Di masjid. Tuh. Berjamaah. Di awal waktu. Di masjid. 3 saja jagoannya. Salat Nabi. Nabi bahas salatnya. Berjamaahnya 5. Oh, enggak berjamaahnya dah. Yumah sama yang surang siapa, salat siapa tiru kau? Nya sakit enggak? Enggak. Sakari enggak? Emang ana yumah? Jadi laki-laki salehah. Berarti enggak sama jo anak timbangan dah. Berarti khaffat mawazinu, berarti ringan timbang. Alun berbobot barangkali. Itu makanya khaffat mawazinu. Kalau tadi sakulat berat. You berbobot barangku. Berat itu artinya apa? You berisi, dah ampun. Kan bawa orang kalau pulang sawah apa? Padi boneh. Nanampo apa? Tinggal. Kalau dulu kisah Israiliyat ya. Israiliyat ko jan diwan jan indaan. Jan diwan jan indaan. Nabi Musa bertanya, ya Allah, bako engkau ciptaan aku? Disuruh saja Allah maka Nabi Musa bercocok tanam. Gandum. Kemudian kalau tiba di padi. Kalau tiba pangan bakipeh. Untuk mengambil anunya, untuk menentuan bampu jonan bariknya juga. Bakipeh. Nanampu tabang jo. Nan boneh masuknya ke karuang. Masuknya ke suke. Nam boneh kali bawa Nabi Musa pulang. Nanampu baka no. Allah tanya baka. Nampu aja lain. Tak paguno ke dah. Tu lah tajawek tanya utang tu. Baka ciptaan neraka. Nanampu ampuh. Awakah salah. Allah alam. Itu jalan Israiliyat kisahnya. Artinya apa nanampu ampuh kan ringan. Waman khaffat mawa. Yang ringan ti mampu barang ampuh. Ya lagi salat je pindah barisi dah. Tunggang tunggi 23 rakaat 7 minit. Ku ampuh barang namanya kok. Abarala mu mizan ko Allah alam. Karena salat kau ditimbang. Itu salat baru. Betul lah. Puasa. Nah wajib-wajib selalu. Alah. Zakat. Dari sesuai SOP zakat kau enggak. Jangan masker sih yang sesuai SOP. Sesuai protokol. Zakat kau sesuai protokol kau enggak. Beli sesuai aturan tak? Zakat kau lah tak ada timbangannya. Aturan yang Allah buat. Beli sesuai nyoba zakat jo aturan yang dibuat. Bahkan Allah nyatakan, walaupun sebesar zarrah kebaikannya tetap Allah balas. Ditimbang.
Jadi wajan menganggap remeh amal kah. Anjali asal kerajuan. Oh, tidak bisa itu. Kalau asal lah bakarajuan. Ku ampuh barang ko beko. Salat ko pasti diterima? Tidak. Dalam hadis Ahmad disebutkan salat tu kalau nyo rancak ni ya kata bercahaya harum baunya. Dan nyo mendoakan, ya Allah, kecil salat. Jagalah dia sebagaimana dia telah memelihara aku. Tapi orang yang menyia-nyiakan salat, tunggang-tunggi saja tidak tentu. Maka naik warnanya hitam buswak. Dan berdoa, ya Allah, sia-siakanlah hidupnya sebagaimana dia telah menyia-nyiakan aku. Kemudian bakumpa salatnya tadi itu bentuk kain buruk bakumpa. Bacampak kamu kono. Arti salatnya tidak batarimo. Alah salat lah. Terima, wallahu alam. Makanya di sini kata-katanya mawazinuhu. Banyak timbangan itu nanti. Dan nambu dari ketek dulu memahami sebelum tahu tafsirnya. Yo amal ko batonggok sa sabalah tu tatalo si koce nan doso. Kan itu. Ko pahalo, ko doso. Aman bare lah selesai mantun. Kan itu pemahaman nak sama kau. Ternyata tidak. Ternyata batimbang cie-cie. Maka nak ada kecuali lain. Ya rahman Allah san kawarun. Kemudian kita lihat lagi surah Al-Kahfi contohnya. Kadang wak merasu amal wak lah banyak. Allah rancak banyak loh. Ayat 103 ya. Halaman 304. Qul, katakan hai Muhammad, hal nunabbi'ukum bi akhsarina a'mala. Maukah ku beritahu kepada kalian tentang orang yang paling merugi amalnya? Akhsarina a'mala. Apa makna akhsarina a'mala? Nyo beramal tapi paling merugi. Apa caranya tu? Nyo beramal tapi rugi. Paling merugi lo akhsarin. Paling rugi lo nyo le. Bi akhsarina amal. Beramal tapi rugi. Ko mangaleh. Mengawal apa je pokok-pokok habis ni. Je utang-utang tabuik nak tababai sampai kini. Itulah orang manggaleh paling rugi na. Wak narok labo. Yang kalau bawa pokok sabi. Tang tabuik. Sia orangnya tu yang beramal tapi merugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang dhalla, artinya dhalla. Sesat kau masuk sesat. Bawa mengecian tu sasek atau tidak sasek. Harus tahu adalah. Tu sasek tu. Kau tidak sasek, tersesat teh. Ukurannya sih Nabi juga. Keciannya sasek tidak sasek itu menyimpang tidaknya dari jalan Allah dan Rasul. Itu nama katakan sesat. Kalau tidak cara Nabi, cara Allah dan Rasul berarti lah menyimpangnya. Kalau lagi cara Allah dan Rasul je berarti lagi di siratal mustaqim je. Artinya orang-orang yang dia amalan mereka, perbuatan mereka di dunia ini menyimpang dari cara Allah dan Rasul. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
Tapi mereka mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya. Tawaliaknya. Dan inyo marasulah babuek sabayak-bayaknya. Lah selo-elok no keceknya. Tapi ternyata menyimpang. Lalu ba'anu di akhirat ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka itulah orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat Tuhan mereka dan ingkar dengan perjumpaan dengan Allah. Fahabitat a'maluhum, maka hapuslah amalan mereka. Hapus amalan mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Pada hari kiamat tidak ditegakkan timbangan untuk mereka. Anda batimbang orang kodoh. Siapa anda batimbang kok? Orang yang tersesat. Siapa orang yang paling tersesat tuh? Syirik. Orang yang berbuat syirik faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dia orang yang lah tersesat, yang tersesat jauh sase. Dhalla sase, dhalalan lah sabanata sase, ba'ina jauh lah sase nyoleh. Kalau sase kau ndak acik simpang dah. Abisa suri kalau cik simpang. Ikolah sarati simpang na sase na. Atau di mata jauh lah, apa menjapuinya. Jadi orang-orang yang pelaku syirik, walaupun nyalah beramalnya salat jo, puasa jo, kadangnya mahfal Quran jo. Tapi kadang kesyirikannya, Allah tidak tegakkan. Fahabita amalu, Allah hapus seluruh amal. Boleh saya lihat, boleh surah Furqan kalau tidak salah, terakhir. Ayat 23 ya. Halaman 362. 362 ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, dan dihadapkan, qadimna aku dihadapkan segala amal yang mereka kerjakan. Jadi nanti seluruh amalku dihadapkan ke Allah. Faja'alnahu haba'am mansura. Kalau kami jadikan amal mereka itu seperti debu yang berterbangan. Debu yang berterbangan. Dia doanya kinyo amalnya, tetapilah hati bos angin kancang leh. Angin kancang lo sabana kancang lo. Artinya tidak ada arti sama sekali di hadapan Allah. Naninya salat jo, naninya puasa jo, tapi nyembah kuburan jo. Sujud-sujud jo ke kuburan, meminta-minta banazar lo ke kuburan. Kalau ada banazar sekete kayaknya nanti kubur kah? Ane salah aja sudah tu. Dan inilah marasu berbuat sebaik-baiknya. Dan dihadapkan ke hadapan Allah nanti amalnya dan dijadikan debu yang berterbangan. Maka nomor satu nang kapal yang wak jawahi dalam beramal ko untuk timbangan amal nanti di akhirat yang paling kawak jauh ya syirik. Karena syirik ko mabihan amal sana. Kalau bahasa awaknya virus. Dan virusnya tu kalau masuk ke komputer tu mati tagak komputer tu dia. Hang langsung mati, tidak mau hidup-hidup. Panik nak mencok-colokan, tidak hidup-hidup. Itu kalau syirik. Langsung gelap gulita. Dia. Tapi kalau virus-virus lain, masih bisa dia puih-puih. Tapi kalau syirik, di akhirat apa puihnya? Perlu pelajaran akidah. Tauhid untuk anak. Kalau tidak belajar tauhid, anak itulah kabur gambaran.
Maka perlu wajib bagi kita untuk belajar tauhid agar terhindar dari kesyirikan. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Pembahasan tentang mizan. Semoga timbangan awak nanti di akhirat Allah beratkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Segala kekurangan awak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.